Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 psikologi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kesulitan belajar. Di sini saya Syarin Pahira sebagai moderator akan membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dipersilahkan kepada rekan-rekan yang akan menyampaikan materi. Yang pertama ada definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya yang disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Pada dasarnya, kesulitan belajar yang dialami siswa tidak selalu disebabkan oleh rendahnya tingkat inteligensia atau kecerdasan siswa. Namun demikian, kesulitan belajar dapat disebabkan juga oleh banyak faktor seperti faktor-faktor fisiologis, psikologis, sarana dan prasarana dalam belajar, dan pembelajaran serta faktor lingkungan belajarnya. Selanjutnya, faktor penyebab kesulitan belajar. 1. Faktor internal. Faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain kemampuan intelektual, perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, serta kemampuan mengindra seperti melihat, mendengarkan, membau, dan merasakan. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu A. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat tubuh. B. Faktor psikologis. Faktor psikologis siswa yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi tingkat inteligensia pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar dan motivasi yang kurang. 2. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa dapat berupa guru, kualitas pembelajaran, instrumen dan fasilitas pembelajaran, serta lingkungan sosial dan alam. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor eksternal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu A. Faktor non-sosial. Faktor non-sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar yang kurang layak, dan waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. B. Faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor-faktor sosial di sini adalah faktor manusia sama manusia. Faktor sosial yang juga dapat menyebabkan munculnya permasalahan belajar pada siswa seperti faktor keluarga, sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat. Diagnosa kesulitan belajar. Menurut Sugihartono, DKK, diagnosis kesulitan belajar dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan siswa dalam belajar yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai latar belakang faktor penyebabnya, dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak dan dapat dipelajari. Namun demikian, yang perlu dipahami, kegiatan diagnosis kesulitan belajar bukan hanya sekedar mengetahui gejala-gejala dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang siswa mengalami kesulitan belajar, namun juga sampai pada penentuan kemungkinan bantuan yang dapat diberikan baik oleh guru ataupun pihak lain yang dianggap mampu. Oleh sebab itu, kegiatan diagnosis kesulitan belajar merupakan suatu proses dan upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Selanjutnya, intervensi atau pemecahan masalah kesulitan belajar. Banyak alternatif yang dapat diambil guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswanya. Akan tetapi, sebelum pilihan tertentu diambil, guru sangat diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan beberapa langkah
penting sebagai berikut. 1. Menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa. 2. Mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. 3. Menyusun program perbaikan, khususnya program remedial, teaching, atau pengajaran perbaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Di akhir acara, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.